Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 1C akan menjelaskan materi kita dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hinsa, NIM 074, dan rekan saya Imro'atul Hufida dengan NIM 086. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia melewati 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan penetapan UUD NRI 1945 periode 1945 hingga 1949. Yang kedua adalah penetapan Konstitusi Indonesia Serikat periode 1949 hingga 1950. Yang ketiga adalah penetapan UUDS 1950 periode 1950 hingga 1959. Dan yang keempat adalah penetapan kembali UUD NRI 1945 periode 1959 hingga sekarang. Memasuki tahapan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Periode ini bermulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Tahapan ini tuh terjadi setelah paskanya kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 ini berhasil disahkan oleh konstitusi memulai sidang PPKI. Undang-Undang 1945 ini dirancang dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh JPU-PKI. Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, tentu saja eksistensi Undang-Undang 1945 itu mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima dalam hukum Indonesia. Dalam sejarah Undang-Undang 1945 ini yang dirancang dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih ini, kebutuhan sebuah konstitusi sebuah negara itu semakin dicari-cari dan ditawar-tawar harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang utuh berdaulat tatkala Undang-Undang 1945 ini berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh PPKI. Undang-Undang 1945 ini tidak jadi jaminan berjalannya mulus kedaulatan sebuah negara Indonesia karena masih adanya tekanan dari Belanda, yaitu agresi militer 1 dan 2. Memasuki tahapan yang kedua, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat periode 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Di dalam periode ini Belanda itu ingin mendirikan Indonesia itu menjadi beberapa bagian, menjadi negara-negara beberapa. Yang pertama itu menjadi negara Sumatera Timur. Negara Indonesia Timur itu adalah negara Jawa Timur dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi militer yang kedua itu pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB di Den Haag. Akan tetapi, Undang-Undang RIS ini itu tidak bertahan lama karena adanya kendala yang terjadi dan keinginan bangsa Indonesia yang untuk bersatu kembali. Kendala yang dialami oleh pemerintah ini diantaranya itu adanya masalah di bidang ekonomi, di mana masalah utamanya itu muncul karena inflasi dan defisit dalam belanja negara Indonesia. Dalam bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Keinginan tersebut itu membuat Republik Indonesia Serikat itu ingin berubah menjadi Republik Indonesia lagi. Tahapan yang ketiga adalah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 periode 1950 hingga 1959. Latar belakang terbentuknya UUDS adalah dibubarkannya Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. Dinamakan sementara karena ya tidak selamanya. Maksudnya adalah ini sementara karena menunggu keputusan dari
Dewan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar yang baru setelah berkanya RIS. Pada periode ini banyak sekali perubahan-perubahan kabinet kementerian yang ada di Indonesia. Total ada mungkin sekitar 7 perubahan kabinet pada masa UUDS tahun 1950 hingga 1959. Dan pada tanggal 22 April 1959, Soekarno berpidato di depan Mahkamah Konstituante karena kegagalan Mahkamah Konstituante dalam membentuk konstitusi undang-undang dasar yang baru dan mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tahapan yang keempat adalah penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini dimulai pada tahun 1959 hingga sampai sekarang. Nah, tadi kan udah lewat UUDS nih. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi tentang kembalinya konstitusi kepada Undang-Undang Dasar 1945 periode 1959 sampai sekarang. Nah, di situ ada dampak positif dari dekret tersebut. Yang pertama, dekret ini menyelamatkan negara dari masalah perpecahan krisis politik karena mengatur kembali Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebelumnya sudah menjadi RIS, lalu ada yang namanya UUDS, lalu kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah jalan keluarnya, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu, dekret ini membuka jalan untuk pembentukan lembaga penting seperti MPRS, terus ada DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang membantu menjaga kesatuan bangsa. Yang ketiga itu ada namanya dekret ini menjadi dasar bagi Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, di mana beliau memiliki peran besar dalam mengambil keputusan untuk negara. Keempat itu adalah tahapan dinamika dan